Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih video terkait laporan keuangan. Kali ini adalah Unilever ya, saham yang sempat menjadi primadona nih para retailer ya, tahun berapa ya, 17, 18 ya. Oke, sesuai judulnya nih, hari ini harga saham Unilever juga lumayan anjlok ya, kebanting 5%-an kalau nggak salah ya. Itu di hari yang sama ketika Unilever rilis ya. Jadi baru rilis keuangan kuartal 2 nih hari ini. Seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya, di like dan di share ya ke medsos teman-teman ataupun ke networking teman-teman. Oke, sebelumnya juga sudah sempat ada video tentang Astra ya, tentang 7 sektor bisnis ASI ya. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bisa dicari videonya. Nanti linknya saya taruh di kanan atas maupun di kolom deskripsi. Oke, kita review ulang ya. Di tahun 2022 Unilever revenue-nya sempat naik ya sedikit ya, 4% ya. Setelah di tahun 2021 dia mengalami penurunan revenue 7%, terus 2022 bisa menaikkan revenue-nya 4%, tapi profitnya masih turun 6% ya. Nah, di kuartal kedua ini bisa dilihat ya, revenue-nya turun 5,58% ya dibandingkan kuartal 2 2022. Dan gross profit-nya juga turun 1,94% dan operating profit-nya nih yang turun banyak ya, 20%. Sehingga net profit dari Unilever ini turun cukup dalam ya, minus 17,65%. Kalau kita lebih detail laporan keuangannya bisa dilihat tadi kenapa operating profitnya bisa turun 20%, itu karena ini ya, bisa dilihat sini beban pemasaran dan penjualannya naik cukup banyak ini ya, di kuartal 2 2023 ini ya, dan juga beban umum dan administrasinya. Jadi dua beban ini yang menyebabkan operating profit dari Unilever turun 20%. Nah, kalau kita bandingkan kuartal 2 2023 dengan kuartal 1 2023-nya bisa dilihat juga sebenarnya sama lah ya performansnya dengan kuartal 1 2023, di mana di kuartal pertama dia bisa mencetak 1,4 triliun profitnya, dan kali ini 2,8. Jadi ya berarti di kuartal kedua ini profitnya juga 1,4 ya. Jadi sebenarnya sama ya. Cuma kalau dibandingkan tahun lalu memang turun cukup banyak nih. Kalau dari Unilever sendiri ya, mereka presiden direkturnya yang mengatakan karena dampak konsumen Unilever yang dulu pakai Unilever sekarang berpindah ke produk yang lebih murah ya, seperti yang terlihat di berita ini nih. Nah, strategi Unilever sekarang adalah membuat produk yang lebih murah ya. Jadi dia misalnya di sini dikatakan oleh presiden direkturnya, kalau ada konsumen tidak mampu beli Lux nih, dia bisa membeli produk lain Unilever yang lebih murah, misalnya Glow and Lovely nih. Saya baru dengar nih produk Unilever ya, sabun mereknya Glow and Lovely. Ya, yang harganya mungkin di bawahnya si Lux nih. Apakah teman-teman pernah ada yang pakai nih Glow and Lovely? Kalau ada silahkan tulis di kolom komen ya. Apakah kualitasnya sama dengan Lux atau tidak nih. Oke, nah ini kalau iklannya nih saya cari ya. Brand ambasadornya Jessica Mila nih ya. Jadi walaupun harga lebih murah, brand ambasadornya tetap artis terkenal ya. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 2 itu kalau disetahunkan ya, bisa dilihat di sini rasio dari Unilever ya, PER-nya itu 27,96 ya. Yang kalau dibandingkan 6 tahun terakhir ya jelas ini termasuk rendah ya. Karena PER-nya si Unilever ini pernah sempat menyentuh 60 kali nih ya. Ya jadi pas PER 60 kali orang nggak takut beli nih. Ya. Terus akhirnya sampai sekarang turun ya, nggak pernah lagi tuh PER mencapai 60 kali ya. Dan lagi-lagi saya bilang ya, makanya performance di tahun-tahun sebelumnya itu tidak bisa menjadi jaminan kalau sahamnya bisa balik lagi ya ke harga di tahun-tahun sebelumnya. Oke, lalu PBV-nya 29,07 ya. Ini luar biasa nih, 29,07. Kelihatannya gede, tapi kalau dilihat histori di
tahun 2017 PBB-nya sampai 82 kali ya. Oke, saya masih ingat tuh di saat jaya-jayanya Unilever, ya banyak yang bilang ya PBV gede nggak apa-apa karena untungnya naik, profitnya naik banyak terus ya. Jadi orang tetap beli ya. Nah, kalau dilihat sekarang kan dia harganya di bawah terus deh. Oke, lalu ROE-nya, nah ROE-nya memang besar ya. Unilever selalu besar ya, 103% dan DER-nya, wah DER-nya juga cukup besar nih, 3 kali ya. Oke, nah ya, EPS-nya ya kalau dibandingkan tahun 2022 masih lebih baik sedikit ya, 144,84 rupiah dibandingkan tahun 2022 yang hanya 140,81. Oke, nah kalau dilihat chartnya seperti teman-teman tahu lah di 2017 2018 ya. Bapak nih harga tertinggi 2018 lah ya. Sempat menyentuh 11 ribuan ya. Ya sekarang ya tahu sendiri lah ini di harga 4 ribuan ya. Dan kalau lihat hari ini nih harga sahamnya turun ya 5%-an ya. Oke, walaupun ada sedikit perlawanan ya. Ada sedikit ekor ini ya, kalau nggak salah di 4020 ya terendahnya, terus closingnya di 4050. Oke, sebenarnya ada support ya, tapi ini support lemah lah ya di 3960 ya. Jadi kalau 3960 ini jebol ya bisa balik ke harga sini ya, sekitar sini lah. Ya, silakan teman-teman cek chartnya sendiri ya untuk harganya berapa. Oke. Lalu kalau dilihat dividen historinya ya, Unilever ini terkenal memang royal ya, membagikan dividennya membagikan profitnya sebagai dividen karena dia hampir selalu 99% ya dividen payout ratio-nya ya. Tapi walaupun DPR-nya besar, tapi kalau profitnya selalu turun ya jumlah dividennya akan semakin kecil ya. Bisa terlihat di sini ya, ini dari tahun 18 sampai 2022 ya jumlah dividennya secara rupiah ya turun terus ya, sempat 237, terus tahun lalu hanya 140 rupiah. Dan sekedar mengingatkan, kalau Unilever ini biasanya membagikan dividennya 2 kali. Jadi ada dividen interim ya, biasanya di bulan November nih. Ya, lalu dividen finalnya di bulan Juni atau di bulan Juli gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin mengincar dividen dari Unilever ya dikira-kira aja ya, karena kan ini dividen payout ratio-nya gampang ditebak ya. Kira-kira dividen payout ratio-nya pasti 99% lah gitu ya. Nah, dipantau terus aja labanya berapa ya. Jadi sehingga mudah diprediksi nanti dividennya berapa rupiah gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya terkait Unilever. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah dengan harga yang turun saat ini saat yang terbaik untuk menyerok lah istilahnya, atau justru menampung pisau nih ya? Silahkan tuliskan komen teman-teman di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.